Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Sidep di channel pendidikan belajar matematika Asyik SHP. Untuk video pembelajaran kali ini akan kita sampaikan materi fungsi pecahan untuk kelas 11 SMA. Oke, langsung kita mulai ya. Di sini ada fungsi pecahan fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 20 dibagi x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, ini maksudnya fungsi pecahan. Jadi fungsi pecahan itu bisa dalam bentuk pembilangnya persamaan kuadrat, penyebutnya persamaan kuadrat, atau pembilangnya persamaan kuadrat, penyebutnya persamaan linier, atau dibalik, pembilangnya persamaan linier, penyebutnya persamaan kuadrat. Begitu juga misalkan penyebut dan pembilangnya persamaan linier. Nah, untuk kali ini penyebut dan pembilangnya kita sampaikan dalam bentuk persamaan kuadrat. Ya, oke, kita mulai ya. Kita ingin menggambarkan grafik fungsi kuadrat x kuadrat ditambah x min 20 dibagi x kuadrat plus x min 6. Nah, langkah pertama, kalau bentuk pecahan, penyebut tidak boleh 0. Nah, itu dulu tuh ya. Jadi sebelum melakukan proses yang lain, kita cari dulu penyebutnya nggak boleh 0. Oke. Kita mulai, bagian penyebut yang mana? X kuadrat ditambah X kurang 6. Itu namanya penyebut. Bagian bawah. Berarti X kuadrat plus X minus 6 kita bikin sama dengan 0. Nah, itu dulu ya. Kenapa kita pengen mencari X-nya tidak boleh, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita faktorin. Berarti X plus 3 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Materi pemfaktoran kuasai lagi ya. Nah, di sini berarti X1-nya minus 3 atau X2-nya 2. Berarti langkah pertama X-nya tidak boleh sama dengan min 3 atau X-nya juga tidak boleh sama dengan 2. Jadi semua X memenuhi ya, tapi khusus untuk X sama dengan min 3 nggak boleh, X sama dengan 2 tidak boleh. Jadi semua X memenuhi kecuali X-nya min 3 dan X sama dengan 2. Nah, itu langkah pertama ya. Jadi semuanya nilai X-nya memenuhi kecuali X-nya min 3 dan X sama dengan 2. Oke. Nah, langkah berikutnya untuk menggambar grafik kan tentunya ada titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, sumbu X dulu. Syarat titik potong dengan sumbu X, Y-nya harus 0. Oke. Nah, di situ kan Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 20 per X kuadrat tambah X kurang 6. Y-nya harus sama dengan 0. Oh, berarti X kuadrat tambah X min 20 sama dengan 0. Kenapa? Karena kali silang. 0 kali penyebut 0. Baru kita faktorin. X plus 3 dikali X minus 2 sama ini 6 ya, X kuadrat plus X min 20 Nah, dikali sama dengan 20 min 20, tapi kalau ditambah 1 berarti X plus 5 dan X minus 4. Oke, sekali lagi ya. Jadi Y-nya 0, 0 kali penyebutnya 0. Berarti tinggal pembilangnya X kuadrat tambah X min 20 sama dengan 0. Nah, difaktorin dikali min 20, tapi kalau ditambah angka 1, ketemulah 5 dan minus 4.
Jadi X1-nya min 5 atau X2-nya 4. Ketemulah titik potong pertama min 5,0 dan 4,0. Nah, itu titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya 0. Oke. Nah, berikutnya titik potong dengan sumbu Y. Ya, kita cari titik potong. Ya, titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya gantian X-nya harus 0. Oke ya. Yang tadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Sekarang titik potong dengan sumbu Y, X-nya kita ganti 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus X minus 20 per X kuadrat plus X min 6. X-nya kita ganti 0. Oh, berarti Y sama dengan min 20 per min 6. Atau ketemunya 10 per 3. Atau 3,333 dan seterusnya. Kita bikin 3,3. Oke ya. Titik potong sumbu Y udah. Titik potong sumbu Y dah. Nah, khusus untuk grafik grafik fungsi pecahan berarti ada yang namanya asimtot. Asimtot itu garis yang tidak terpotong oleh grafik fungsi, tapi mendekati, didekati, tapi tidak dipotong. Ya, oke. Asimtot, garis asimtot itu ada 3, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Syaratnya kalau asimtot miring, ya, penyebut dan pembilang pangkatnya harus beda. Ya, pangkatnya beda. Jadi selisih 1. Kalau penyebutnya pembilangnya pangkat 3, penyebutnya harus pangkat 2. Kalau pembilangnya pangkat 2, penyebutnya pangkat 1. Nah, itu ada asimtot miring. Nah, karena ini pangkat tertingginya sama, ya, berarti nggak ada asimtot miring. Tapi adanya asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot tegak dulu kita bahas. Asimtot tegak, namanya tegak, berarti garisnya tegak lurus, vertikal, ya, sejajar sumbu Y. Oh, berarti Y-nya tidak berhingga. Nah, kalau supaya Y-nya tidak berhingga, berarti ini penyebutnya harus sama dengan 0. Itulah asimtot tegak. Nah, ini udah diketahui tadi. X tidak boleh sama dengan min 3 dan X tidak boleh sama dengan 2. Oh, berarti kalau X sama dengan min 3, itulah asimtot tegak. Dan X sama dengan 2, itulah asimtot tegak. Berikutnya, asimtot datar. Asimtot datar. Kalau datar berarti X-nya tidak berhingga. Nilainya berapa kalau X-nya tidak berhingga? Berarti kita gunakan limit untuk X mendekati tidak berhingga. Karena asimtot datar. Dari X kuadrat plus X minus 20 per X kuadrat plus X minus 6. Nah, untuk materi limit, ya, untuk X mendekati tidak berhingga fungsi aljabar, penyelesaiannya dibagi dengan variabel X pangkat tertinggi. Pembilangnya, variabel X pangkat tertingginya pangkat 2. Penyebutnya pangkat 2. Oh, berarti semuanya dibagi X kuadrat. Jadi, ketemunya 1 per 1. Sama dengan 1. Itulah asimtot datar. Berarti yang lainnya nggak usah diperhatiin. Kenapa? Kalau dibagi X kuadrat pasti hasilnya 0. Ya, berarti ini X kuadrat dibagi X kuadrat 1, X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan limit X mendekati tidak berhingga, langkahnya dibagi dengan X dengan variabelnya tertinggi.
tertinggi. Entah tertingginya penyebut pembilang. Kebetulan sama. Oh, berarti semuanya dibagi X kuadrat. Ketemulah 1/1 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita gambar. Ya, karena titik potong sumbu X udah, titik potong sumbu Y udah, asimtot udah. Nah, tinggal kita gambar. Seret. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, angka-angkanya kita masukin. Titik potongnya min 5,0 dan 4,0. Nih, misalkan 4 di sini. 4. Ini misalkan min 5. Tuh, titik pertama. Oke. Terus titik yang kedua. Titik yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Oh, berarti ini titiknya 0,3 ya. Atau 3,33. 3/3 di mana? Misalkan letaknya di sini nih, misal. Oh, ini 10/3. Nah, itu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, sekarang garis asimtotnya. Asimtot tegak X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Kita ambil X sama dengan 2, misalkan di sini. Terus min 3, misalkan letaknya di sini. Ini min 3. Nah, kita gambar asimtot tegak. Nah, ini gambar asimtot tegak. X sama dengan 2. Ini juga kita gambar asimtot tegak. X sama dengan minus 3. Nah, itu asimtot tegak. Nah, sekarang asimtot datar Y sama dengan 1. Anggap aja misalkan Y-nya di sini nih, 10/3, 3. 3 lebih, berarti satunya misalkan di sini nih. 1. Kita gambar, ini Y sama dengan 1. Selesai. Nah, baru kita sketsa. Garisnya, fungsinya, dia tidak memotong garis X sama dengan min 3. Kenapa? Karena di asimtot. Tapi dia melewati titik min 5,0 dan tidak memotong garis Y sama dengan 1. Kenapa? Karena garisnya juga asimtot, tapi mendekati. Oh, berarti gambarnya, sketsanya kita bikin gini. Tidak bakal memotong, tapi didekatin. Berikutnya sama. Melewati titik 4,0, tidak memotong garis Y sama dengan 1 dan tidak memotong garis Y sama dengan 2, tapi didekati. Ya, nah, karena tidak memotong. Temu. Nah, berikutnya tidak memotong X sama dengan min 3, tidak memotong X sama dengan 2 dan tidak memotong Y sama dengan 1. Nah, oh, berarti grafiknya pasti membuka ke atas. Ya kan? Ini kita lihat tengah-tengahnya, min 3 dengan 2, tengah-tengahnya min setengah. Ya, berarti ini ada min setengah, ini 0. Berarti kita anggap ini min 1, ini min setengah. Kita anggap aja titik-titiknya di sini nih. Nah, misal, ya, ini kita bikin. Nah, berarti grafiknya tidak memotong garis X sama dengan 3 dan tidak memotong garis X sama dengan 2. Inilah gambar grafik fungsi pecahan dengan penyebutnya persamaan kuadrat, pembilang persamaan kuadrat. Oke. Nah, semoga penjelasan kita kali ini bisa dipahami khusus untuk kelas 11 untuk materi fungsi pecahan. Oke. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Tetap semangat, belajar terus. Ketemu lagi di channel pendidikan ya. Belajar matematika asik SHP dengan materi yang lebih menantang lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.